Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas di rumah, bertemu lagi dengan saya Ustadzah Nurul Fitriah. Hari ini kita akan belajar materi fisika, khususnya bagi siswa-siswi kelas 9 SMP. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut tentang topik pada hari ini, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap semangat dan terus berinovasi menjadi yang lebih baik dan tentunya bersemangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di masa pandemi ini. Baiklah anak-anak, kita kemarin telah mengenal materi mengenai tentang hukum Ohm, ada voltmeter, tegangan maupun ohmmeter. Di sini kita akan belajar kaitannya arus tegangan dengan rangkaian listrik. Nah, di sini tentunya anak-anak pasti pernah mendengar jenis-jenis dari rangkaian listrik. Ayo kita amati materi berikut ini. Kalian lihat anak-anak di sini, adakah yang pernah bermain tentang games? Di sini adalah games tentang mengasah otak kalian. Games di sini terlihat ada kabel. Kalian bisa mengamati pada video tersebut. Ada lampu, kemudian ada kabel yang terhubung terpisah-pisah, dan di sini bermainnya dari level 1 sampai level 20. Anak-anak untuk memainkan game ini ada kaitannya tentang game rangkaian listrik. Di sini game dilakukan atau dikerjakan, bersimulasi untuk bermain seperti ini, itu menggunakan secara online. Kalau offline, apakah ada? Ada tentunya. Jadi kalian bisa membuka di Play Store, ada Electric Line. Jadi sebelum mengenal lebih lanjut rangkaian listrik, kalian bisa mengasah otak kalian tentunya dengan bermain games yang judulnya di sini adalah games menerangi listrik atau menerangi gitu saja. Dan di sini kalian bisa akses di bisa dilihat di games COID, di sini ada judul tentang menerangi satu. Nah, aplikasi di sini salah satunya bagaimana cara kalian menyelesaikan sebuah analisa rangkaian listrik ketika sebuah lampu misalkan kondisinya mati atau lampu ada berbagai macam lampu, kemudian salah satu lampu tersebut dimatikan. Kalian bisa mengamati rangkaian listriknya. Baik, untuk materi selanjutnya di sini kalian lihat untuk mengenal rangkaian, kalian bisa melihat anak-anak dari video tersebut atau simulasi mengenai rangkaian listrik. Terlihat ya dari papan rangkaian, terdapat dua rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran. Kalian bisa lihat dari gambar tanda panah yang tertera bahwa rangkaian seri terlihat susunannya atau lampu, dia dipasang secara berurutan, jadi tidak bercabang. Tetapi kalau rangkaian paralel, cara masangnya adalah bercabang. Jadi kalian bisa lihat ketika rangkaian seri dan rangkaian paralel digabung akan menjadi sebuah rangkaian campuran. Nah, di sini ada saklar yang on off, di sini adalah untuk mengamati aplikasi lampu yang sering terjadi atau yang sering sekali anak-anak mengalami kesulitan ketika berlogika menyelesaikan sebuah rangkaian listrik, mana yang misalkan lampu ini dimatikan, apa yang terjadi dengan lampu yang lain. Itu sering sekali soal tersebut dikeluarkan pada saat ujian nasional atau latihan soal, bahkan PTS maupun PAS. Baik, di sini kalian bisa mencermati ya dari simulasi tersebut, terdapat dua rangkaian seri dan paralel, dan rangkaian seri ini disusunnya adalah berurutan, kemudian rangkaian paralel disusunnya secara bercabang. Jadi kalau misalkan dalam rangkaian seri, kalau ketika lampu itu mati, maka semuanya juga akan mati. Baik, untuk analogikanya atau analisanya untuk menyelesaikan masalah rangkaian seri dan rangkaian paralel bisa kalian lihat pada materi berikut ini. Baiklah, sahabat cerdas bisa melihat di sini terdapat video mengenai simulasi rangkaian listrik. Terlihat ya, ada beberapa lampu. Ketika saklar itu ditutup, maka yang terjadi adalah semua lampu akan menyala.
Nah, di sini analogikanya kita belajar dari game tadi. Kita aplikasikan pada soal mengenai rangkaian listrik. Jika lampu nomor 8 kita putus, apakah yang terjadi dengan lampu yang lain? Kalian bisa mencermati pada video tersebut. Terlihat ya, kabel yang urutan nomor 7 dia akan mati. Kabelnya berwarna putih, artinya tidak mengandung atau tidak terjadi aliran listrik. Tetapi kabel yang lain berwarna merah artinya tetap menyala. Apa yang terjadi dengan lampu yang nomor 7? Sama. Maka dia tidak mendapat aliran arus, tetapi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 mendapat aliran arus. Bagaimana jika 6 dilepas lampunya? Yang terjadi adalah deretan yang hanya mengalir arus itu hanya lampu 1, 2, 3, sedangkan yang lainnya padam. Kemudian apa yang terjadi pada lampu berikutnya? Jadi di sini kita akan mensimulasikan semua lampu. Di sini kita akan mencoba lampu 3 yang dimatikan. Ternyata yang mati hanya 2, tetapi yang lainnya terkena aliran arus, sehingga kabelnya berwarna merah. Kemudian apa yang terjadi pada lampu berikutnya? Kalian lihat pada video tersebut, untuk nomor 2 juga sama. Kemudian terlihat ya, yang mendapatkan aliran arus dari video tersebut hanya nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian apa yang terjadi jika nomor 5, lampu nomor 5 itu dimatikan? Ternyata hanya 5 saja yang mati, tapi semuanya mendapatkan arus. Dan kalau misalkan nomor 4, apakah yang terjadi? Lampunya yang ternyata yang menyala adalah hanya 1, 2, 3. Kalau lampu 1 semua diputus, apa yang terjadi? Semua berlaku rangkaian seri, dan artinya semua lampu tidak mendapatkan aliran listrik. Sahabat cerdas, kalian bisa mengambil kesimpulan dari percobaan atau video tentang rangkaian listrik tersebut. Yang pertama adalah pada rangkaian paralel terdapat 2 aliran arus listrik. Setiap lampu mendapatkan arus tanpa dipengaruhi lampu satunya. Oleh karena itu, lampu tetap menyala meskipun salah satunya diambil atau mati. Kemudian, pada rangkaian seri, hanya terdapat 1 aliran arus listrik. Kalian terlihat ya tadi, ketika lampu 1 itu dimatikan, maka semua lampu juga akan tetap mati dan tidak terjadi aliran arus di antara rangkaian tersebut. Baiklah, sahabat cerdas, itu penjelasan tentang rangkaian listrik seri, paralel maupun campuran. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya mengenai tentang listrik dinamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.